Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat terus, dalam kondisi prima, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita semua akan membahas tentang kaidah menulis daftar pustaka. Jadi kalau teman-teman menulis makalah, karya ilmiah, atau teman-teman melihat skripsi, ada tulisan judul-judul buku, nama penulis buku yang terletak di ujung di ujung halaman. Itu namanya daftar pustaka. Sementara yang kita bahas kemarin adalah jika posisinya di bawah halaman, itu namanya footnote. Nah, teman-teman sekalian, apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka atau istilah lainnya adalah bibliografi adalah catatan daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang disusun menurut abjad dan ditempatkan pada akhir suatu karya tulis atau buku. Itu pengertian dari daftar. Teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa buku-buku yang ditampilkan dalam daftar pustaka itu bukan hanya buku-buku yang dirujuk ataupun yang dikutip, namun juga termasuk buku-buku yang menjadi sumber bacaan, gagasan, dan inspirasi bagi penulisnya. Jadi, jika teman-teman misalnya ingin menulis daftar pustaka, itu tidak hanya buku yang ditulis, tidak hanya buku-buku yang dikutip, tapi buku-buku yang menjadi sumber ide, sumber gagasan, sumber inspirasi, itu boleh juga dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Walaupun dia tidak dikutip dalam karya ilmiah atau makalah teman-teman. Itu ya. Teman-teman sekalian, mengapa daftar pustaka itu penting? Yang pertama, menjadikan sebuah karya tulis menjadi valid sebab disusun berdasarkan referensi yang sudah ada dan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Jadi, jika karya ilmiah kita ingin dikatakan valid itu apa? Valid itu benar, sahih, ya. Maka Anda harus mencantumkan daftar pustaka. Sebaliknya, jika dalam karya ilmiah Anda tidak ada daftar pustaka, maka karya Anda menjadi tidak valid atau tidak benar. Yang kedua, dapat memberikan pertanggungjawaban ilmiah dan sebagai bentuk apresiasi penulis atas penggunaan ide dan gagasan orang lain dalam karya tulisnya. Jadi, ketika Anda mencantumkan daftar pustaka, maka Anda sudah melaksanakan tanggung jawab dalam penulisan karya ilmiah. Lalu Anda juga telah memberikan apresiasi, penghargaan kepada ide, gagasan atau kutipan yang sudah Anda kutip. Jadi seperti kita sudah dibantu orang kan, lalu kita mengucapkan terima kasih. Nah, dalam karya ilmiah, ucapan terima kasihnya itu dalam bentuk kita menampilkan daftar pustaka. Yang ketiga, untuk menghindari tuduhan plagiat pada suatu karya tulis.
Sebagaimana yang sudah dibahas dalam topik sebelumnya tentang plagiat, itu sangat fatal sekali jika kita melakukan plagiat. Bahkan kita bisa didenda dan dipidana karena plagiat. Maka dengan kita menampilkan daftar pustaka, maka kita bisa membuktikan bahwa karya tulis kita bukanlah plagiat. Yang keempat, sebagai pemenuhan syarat utama dalam penyusunan karya tulis, sebab karya tulis ilmiah itu sendiri wajib memiliki atau menyertakan daftar pustaka. Jadi menulis daftar pustaka itu merupakan syarat jika ingin sebuah tulisan itu dianggap karya ilmiah. Semacam kita mau sholat, syaratnya adalah wudhu. Kalau kita tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah. Demikian juga sebuah karya ilmiah seperti itu ya. Baik, kita masuk ke teknik menulis daftar pustaka. Kita masuk ke tekniknya nih. Yang pertama, bagaimana cara menulis daftar pustaka dari buku. Kita urut dari bagaimana cara menulis nama dulu ya. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jadi, misalnya nama aslinya nih Muhammad Imaroh. Maka ketika menulis daftar pustaka, maka nama belakang dipindah ke depan, Imaroh, Muhammad. Demikian pula misalnya nama penulisnya Adian Husaini, ini ketua umum Dewan Dakwah periode sekarang ya. Beliau adalah seorang penulis yang cukup produktif ya. Namanya Dr. Adian Husaini. Tapi dalam penulisan daftar pustaka tidak perlu menampilkan gelar. Jadi namanya Adian Husaini, maka nama belakangnya dipindah ke depan, Husaini, Adian. Seperti itu ya cara penulisan namanya, jangan salah. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Contoh nih, ada dua penulis, Muhammad Imaroh dan Ahmad. Maka yang dibalik itu cukup nama penulis yang pertama ya. Imaroh, Muhammad dan Ahmad. Nah, ini contoh untuk dua penulis ya. Kalau tiga penulis, Imaroh Muhammad, nama depan penulis pertamanya saja yang dibalik. Lalu untuk nama penulis kedua dan ketiganya itu dipisahkan dengan titik, lalu Ali, dan Utsman, seperti ini ya. Kalau namanya ada dua suku kata, kalau di urutan kedua dan ketiga maka tidak perlu dibalik. Misal namanya Ali Rahman misalnya ya, maka ditulis juga Ali Rahman ya. Jangan sampai Rahman Ali, nggak boleh. Lalu jika dalam buku yang diaju itu tercantum nama editor, penulisannya dilakukan dengan menambahkan singkatan ED ya, dalam kurung ED. Ini Syafri Ulil Amri dalam kurung ED ya. Jadi ini nama aslinya Ulil Amri Syafri. Karena menulis daftar pustaka maka dibalik Syafri, Ulil Amri. Kasih tanda kurung dalam kurung ED ya. Seperti itu ya. Lalu jika lebih dari 3 orang penulis, ditulis nama pengarang pertama yang dibalik.
lalu ditambahkan singkatan DKK atau dan kawan-kawan atau et al. Imarah Muhammad DKK atau Imarah Muhammad et titik al. Titik lagi. Ini kalau penulisnya banyak ya. Maksudnya penulis buku-buku ini ontologi ya, itu penulisnya banyak. Jika beberapa buku ditulis oleh seorang pengarang, maka nama pengarang cukup ditulis sekali pada buku yang disebut pertama. Selanjutnya cukup dibuat garis sepanjang 10 ketukan dan diakhiri dengan tanda titik. Ya. Seperti ini contohnya ya. Ini penulisnya semuanya Gors Keraf ya, penulisnya semuanya. Terus dibalik jadi Keraf, Gors, Goris ya, Goris. Ya. Lalu untuk jika bukunya sama, ini buku yang kedua dan ketiga itu penulisnya sama, maka ketika kita menulis nama penulisnya cukup buku yang pertama saja yang ditulis nama penulisnya, lalu buku yang kedua dan ketiga dan seterusnya cukup berupa garis seperti ini sepanjang 10 ketukan ya. Bagaimana cara menulis tahun terbit ya? Setelah nama ya, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jadi tahun terbit ini posisinya setelah nama ya. Setelah nama titik lalu tahun terbit. Paham ya? Lalu judul buku itu penulisnya setelah penulisannya posisinya setelah tahun terbit ya, dipisah dengan tanda titik. Penulisan judul buku itu ditulis miring ya. Seperti ini ya. Husaini Adian titik 2005 titik Wajah Peradaban Barat titik ditulis miring. Kota dan nama penerbit. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Ya. Jadi setelah nama, tahun, titik, lalu judul buku, titik, lalu nama kotanya. Ya. Dipisah dengan titik 2, lalu penerbit. Ini contohnya ya. Husaini, Adian, titik, 2005 titik Wajah Peradaban Barat titik ditulis miring lalu Jakarta ini kota penerbitnya titik 2 lalu nama penerbitnya Gema Insani Press ya. Seperti itu ya. Teman-teman sekalian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku hingga kota dan nama penerbit. Jadi masing-masing bagian ya ada nama, lalu tahun, ada judul buku itu dipisah dengan tanda titik. Ini contoh lengkap penulisan daftar pustaka dari buku. Misal judulnya Komunikasi dalam Keluarga Agar Selalu Harmonis. Penulisnya siapa itu? Lalu penerbitnya STID. Kota penerbitnya Bekasi. Tahun terbitnya 2020. Yang salah ketik ini ya. Jadi penulisannya begini. Rahman, Saiful, titik, tahun 2020, titik, lalu judul buku Komunikasi dalam Keluarga Agar Selalu Harmonis, titik, Bekasi, titik 2, STID Muhammad Natsir, titik. Seperti itu ya penulisan secara lengkapnya. Oh iya, ada yang terlewat ya, ini apa? Ketika menulis daftar pustaka ini, yang kalimat pertama itu rata kiri, sedangkan pada baris kedua ya, kalau di sini ada kata-kata harmonis ya, itu nanti di tab ya, di tab sehingga posisinya lebih menjorok ke dalam.
Bagaimana cara menulis daftar pustaka dari jurnal, majalah, dan koran? Ini posisinya berbeda ya. Kita langsung lihat contohnya aja ya, supaya langsung paham. Nah ya, begini ya. Cara penulisan daftar pustaka dari jurnal, majalah, dan koran. Ini tulisan bahan bahan daftar pustakanya. Lalu bagaimana cara penyusunannya? Cara penulisannya adalah tulis nama orangnya seperti biasa ya. Lalu tahun, lalu setelah itu tulislah judul artikelnya atau judul naskahnya ya. Atau kalau opini, judul opininya ya. Lalu tambahkan dalam, nah ini adalah nama jurnal, Sirok Bastra, jurnal kebahasaan dan kesastraan. Nama jurnalkah, nama majalahkah, atau nama korannya ya. Lalu volume berapa ya ditulis ya. Mohon maaf nih, halaman tidak perlu ya. Lalu titik, lalu nama kotanya ya. Lalu penerbitnya ya. Yang terakhir ya. Penerbitnya siapa? Lembaga apa? Kampus kah? Pemerintah kah, atau apakah di sini? Jadi urutannya nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnalnya atau majalahnya atau korannya, kotanya, lalu yang terakhir adalah penerbitnya, siapa lembaganya. Itu ya. Ini adalah nama website, judul artikel, atau deskripsi websitenya ya, tanggal pembuatan artikel, alamat ya, alamat websitenya atau URL-nya, terakhir adalah waktu pengaksesannya kapan. Nama websitenya penerbit di publish.com misalnya ya. Kalau judul artikelnya antum tulis ya, Anda tulis sini. Lalu tanggal pembuatan artikelnya kapan? Ya. Lalu selanjutnya linknya, link websitenya. Yang terakhir adalah Anda atau teman-teman ketika mengakses internet itu kapan? Ketika membuka website itu kapan? Itu ya. Nah, ini adalah contoh penulisan daftar pustaka yang sudah disusun ya. Jadi Anda menyusunnya berdasarkan abjad, A, E baru I ya. A, E baru I. Jangan yang paling atas Z, itu salah. Jadi harus urut dari A sampai Z. Susunan penulisan daftar pustaka harus sesuai dengan urutan abjad A sampai Z. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi